Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu hamdan hamda wa lakal syukru syukran syukra. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidhalika ahla. Allahumma lakal hamdu ala al-awlad wal banat. Allahumma lakal hamdu ala kulli ni'matin an'amta biha alaina. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idha radid wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah, berikanlah kepada kami daripada istri-istri kami dan anak-anak kami yang menjadi permata hati kami, yang menyenangkan kami, yang membahagiakan kami, dan jadikanlah kami ya Allah sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Para pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, Allah mencintai Anda, Allah menyayangi Anda, Allah meridhai Anda. Kalau ada yang sakit, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan rahmat, cinta, kasih sayangnya, dan diberikan keringanan serta kesembuhan. Allahumma amin. Sebagaimana biasa pada hari Rabu jam 10 pagi, yang kita kasih adalah tentang pendidikan anak dalam Islam. Dan ini materi yang sangat penting bagi kita, para bapak, para ibu dalam rumah tangga, agar supaya kita mendapatkan anak-anak yang benar-benar menjadi permata hati kita, yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Yang lalu telah dibahas tentang tanggung jawab orang tua kepada anak-anaknya, yaitu seruan kepada para orang tua secara umum. Demikian penting memperhatikan pendidikan anak. Dan insyaAllah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sifatul murabbi an-najih, sebagaimana yang lalu telah dijanjikan, yaitu sifat pendidik yang sukses. Tentu dalam mendidik anak dibutuhkan pendidik-pendidik yang mengerti bagaimana dia harus mendidik. Seorang pendidik tentu diharuskan memiliki sifat-sifat pokok, sifat-sifat dasar yang membantu dia ketika sedang melaksanakan pendidikannya kepada anak-anak didiknya. Memang manusia yang sempurna tidak ada selain para nabi dan para rasul, selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kita sebagai manusia biasa berusaha semaksimal mungkin agar supaya kita bisa meniru pendidik yang paling mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah merupakan pendidik teladan secara mutlak, baik mendidik anak-anak atau mendidik siapapun. Hendaklah para pendidik memberikan contoh dengan akhlak-akhlak yang terpuji, karena pendidik ibaratnya adalah benda, anak-anak didik ibaratnya adalah bayang-bayang. Apabila benda itu lurus, maka insya Allah bayang-bayangnya akan lurus. Apabila benda itu bengkok, maka kita jangan berharap bayang-bayangnya akan menjadi lurus. Kalau pendidik itu baik, insya Allah anak didiknya pun akan baik. Kalau pendidiknya sendiri tidak baik, maka jangan berharap anak-anak yang didiknya akan menjadi baik. Oleh karena itu, para pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, semoga Allah menjadikan kita semua para orang tua sebagai murabbi, pendidik-pendidik yang baik, yang mudah-mudahan sukses dalam mendidik anak-anaknya. Sifat pertama yang harus dimiliki oleh para pendidik adalah al-hilmu wal-anah.
al-hilmu wal anah. Sikap santun dan tenang. Santun dan tenang. Yang dimaksud dengan santun itu tidak mudah emosi. Yang dimaksud tenang tidak terburu-buru. Santun enggak mudah emosi, enggak cepat emosi, tenang, tidak terburu-buru. Dua sifat ini adalah dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim rahimahullahu ta'ala melalui jalan sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li Ashaj Abdul Qais. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada salah seorang sahabat yang bernama Ashaj Abdul Qais. Kata Rasulullah, inna fika khaslataini yuhibbuhumullah, al-hilmu wal anah. Sesungguhnya pada dirimu ada dua sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu al-hilmu, santun, tidak cepat emosi, wal anah, dan tenang, tidak terburu-buru. Sifat santun ini penting sekali agar supaya kita tidak mudah emosi. Karena bagaimana mungkin seorang pendidik akan bisa mendidik anak-anak didiknya kalau ternyata dia mudah emosi, gampang emosi, cepat emosi, sehingga dia selalu mengambil keputusan-keputusan yang sesuai dengan hawa nafsunya, yang sesuai dengan emosinya. Kemudian juga al-anah, yang tenang, enggak keburu-buru, tenang. Segala sesuatu dipikirkan secara matang, baru diputuskan, tenang. Ada kisah yang menarik tentang masalah sifat santun dan sifat tenang ini. Terjadi, diriwayatkan dulu oleh Abdullah bin Thahir rahimahullah ta'ala. Ini berkaitan dengan seorang khalifah dari kalangan Bani Abbasiyah yang bernama Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ini putra daripada Khalifah Harun ar-Rasyid. Abdullah bin At-Tahir ini mengatakan, kuntu indal Ma'muni yauman. Suatu hari saya berada di sampingnya Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun. Kemudian Al-Ma'mun itu memanggil pembantunya, ya ghulam, hai pembantu, kemarilah. Ternyata pembantunya tidak merespon. Dipanggil yang kedua kalinya, ya ghulam, hai pembantu, kemarilah. Pembantu laki-laki, ya ghulam, pemuda. Ternyata pembantu itu tidak merespon yang kedua kalinya. Sampai akhirnya Al-Ma'mun memanggil dengan suara yang keras, ya ghulam, hai pembantu, kemarilah. Baru pembantunya itu datang. Ternyata pembantunya datang marah-marah. Subhanallah. Ghulam itu adalah budak. Subhanallah, budak ini memarahi majikannya. Yang mana majikan itu adalah seorang khalifah, kepala negara. Kata pembantu itu, ama yanbaghi lil ghulami an ya'kul wa yashrab kullama kharajna min indika tasihu ya ghulam ya ghulam. Ila kam ya ghulam. Anda ini bagaimana sih? Apakah pembantu itu enggak boleh makan, enggak boleh minum? Kata pembantu itu. Tiap-tiap kami lagi keluar dari Anda, tiap-tiap kami menjauh dari Anda selalu berteriak-teriak, hai pembantu kemari, hai pembantu kemari. Sampai kapan Anda akan menyeru seperti itu? Pembantu kemari terus. Wah, pembantunya marah-marah ini. Budaknya marah-marah, memarahi majikannya. Padahal majikannya adalah seorang khalifah, seorang kepala negara. Ternyata Al-Ma'mun khalifah enggak marah, enggak terpancing. Ternyata Al-Ma'mun hanya menundukkan kepalanya. Cukup lama menundukkan kepalanya. Sampai-sampai Abdullah bin Thahir yang meriwayatkan kisah ini mengatakan, wah jangan-jangan aku bakal diperintahkan untuk memenggal leher pembantu ini. Wah, jangan-jangan aku akan diperintahkan memenggal leher pembantu ini.
Kemudian ternyata Khalifah Al-Ma'mun melihat kepada Abdullah bin Thahir, lalu mengatakan, "Ya Abdullah, innar rajula idza hassana akhlaqahu sa'at akhlaqu khadamihi, wa inna la nastati'u an nusi'a akhlaqana linuhassina akhlaqa khadamina." Hai Abdullah, sesungguhnya apabila seseorang itu akhlaknya baik, maka pembantunya akan berani kepada dia, akan berani melawan dia. Tapi kami tidak akan merusak akhlak kami demi untuk memperbaiki akhlak pembantu kami. Maksudnya, walaupun akhlak pembantu kami seperti itu, kami nggak akan terpancing. Subhanallah. Ini adalah sifat al-hilmu, sifat santun, tidak cepat emosi, dan sifat al-ana, tenang, tidak terburu-buru. Jadi menurut beliau kalau majikannya itu baik, penyabar, kadang pembantunya salah paham, pembantunya bersifat kurang ajar dan berani melawan. Nah, di sini jangan sampai gara-gara pembantu yang akhlaknya buruk, majikannya ikut-ikutan berakhlak buruk, marah-marah sampai melampaui batas sehingga sama-sama akhlaknya buruk. Seperti itu. Inilah diantara contoh sifat al-hilmu, santun, tidak mudah emosi, tidak cepat emosi, dan sifat al-ana, sifat tenang, tidak terburu-buru dalam mengambil suatu sikap atau keputusan. Dan ini sangat penting untuk membina akhlak generasi muslim yang baru. Kemudian sifat yang kedua yang harus dimiliki oleh al-murabbi, oleh pendidik yang sukses, ar-rifqu wal bu'du 'anil 'unfi. Sikap lemah lembut, jauh daripada kekerasan. Lemah lembut, jauh daripada kekerasan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Ibunda Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha rafiq. Sesungguhnya Allah itu maha lembut. Yuhibbur rifqa. Allah menyukai kelembutan. Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unfi. Dan Allah memberikan kepada sifat lemah lembut itu yang tidak diberikan kepada sifat keras atau kasar. Jadi maksud daripada hadis ini, Allah itu lembut, maha lembut. Allah menyukai kelembutan. Dan pada sifat lemah lembut itu terdapat kebaikan yang sangat banyak yang tidak terdapat pada sifat kasar atau keras. Kemudian juga dalam riwayat yang lainnya Bukhari Muslim, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha rafiq yuhibbur rifqa fil amri kullih. Sesungguhnya Allah adalah maha lembut dan Allah menyukai kelembutan dalam segala perkara. Kelembutan dalam segala perkara. Dalam riwayat yang lainnya, riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Sesungguhnya sifat lembut itu tidak ada pada sesuatu melainkan menghiasinya, dan tidak pula dicabut dari sesuatu melainkan menjadikannya buruk. Jadi maksud hadis ini, sesuatu itu apabila ada kelemah lembutan di dalamnya, maka akan menjadi baik dan menghiasinya sifat kelemah lembutan itu. Apabila sesuatu tidak ada kelemah lembutan, maka menjadi sesuatu yang buruk, yang tidak menyenangkan. Subhanallah. Lebih tegas lagi dalam riwayat Muslim yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yuhramur rifqa yuhramul khair kullah. Barang siapa yang tidak diberi sifat lemah lembut, berarti dia tidak diberi kebaikan semuanya. Subhanallah. Jadi orang kalau tidak mempunyai sifat lemah lembut, berarti dia tidak mempunyai kebaikan sama sekali. Memang benar, lembut pada tempatnya adalah baik,
keras pada tempatnya adalah baik, tapi secara umum yang mendominasi adalah sifat lembut. Karena sifat keras itu pada saat tertentu, dalam kadar tertentu, istilahnya itu kondisional. Tapi secara umum sifatnya lemah lembut, jauh daripada kekerasan. Subhanallah, memang benar terbukti. Kita bisa mengambil hati orang lain dengan kelemah lembutan. Dan kita akan menjadikan orang lain lari dari kita dengan sifat yang kasar. Disinilah rahasia kenapa para sahabat demikian cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kelemah lembutan beliau, karena sifat rahmat beliau. Allah mengatakan, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Wahai Rasulullah, termasuk rahmat Allah kepadamu, Allah menjadikan kamu lemah lembut kepada umatmu. Kalau kamu keras dan kasar kepada mereka, mereka akan lari semuanya daripadamu. Jadi pendidik harus memiliki sifat lemah lembut dan jauh daripada kekerasan atau kekasaran. Apalagi menjadi anak kecil, subhanallah, anak umur 2 tahun, 3 tahun, buat apa mereka dimarahi? Sungguh kalau ada orang memarahi mereka, memukul mereka, menyakiti mereka, ini orang yang keterlaluan, orang yang zalim, dan Allah lebih mampu untuk membalas kedoliman-kedolimannya. Anak kecil, dia membutuhkan kelemah lembutan, pendidikan, kasih sayang, dan semisalnya. Mengenai kelemah lembutan ini ada sebuah kisah yang sangat menarik. Kisah ini terjadi kepada salah seorang tabi'in yang utama, yaitu Ali Zainul Abidin radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau merupakan putra dari Al-Husain, cucu dari Ali bin Abi Thalib, dan merupakan cicit daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau wudu dan air itu dipancurkan oleh pembantunya. Jadi pembantunya membawa semacam ceret ya untuk mengalirkan air yang dipakai wudhu oleh beliau. Karena zaman dulu nggak ada air SPDAM seperti sekarang. Ketika air itu dipancarkan, kemudian subhanallah ceret yang dibawa oleh budak tersebut jatuh dan menimpa tubuh beliau sehingga tubuh beliau terluka. Nah ini biasanya orang marah, biasanya majikan itu marah ketika dalam keadaan seperti ini. Tapi ternyata pembantunya atau budaknya itu pandai. Langsung mengatakan, "Ya Sayyidi, yaqulullahu ta'ala wal kadhiminal ghaidha." Wahai tuanku, ingatlah Anda firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 134 tentang sifat-sifatnya ahli syurga, yang mana ahli syurga itu menahan amarahnya. Subhanallah. Jadi budaknya nasihati majikannya membacakan ayat Allah. Ternyata majikannya adalah orang yang paham dalil, tunduk kepada dalil, langsung merespon. Majikannya mengatakan, "Laqad kadhamtu ghaidhi." Sungguh aku sekarang telah menahan amarahku. Aku tidak akan marah kepadamu. Kemudian budaknya melanjutkan lagi. Allah berfirman, "Wal 'afina 'anil nas." Ahli syurga itu selalu memaafkan manusia. Langsung majikannya merespon, "Laqad 'afautu anhu." Ya, aku enggak akan marah kepadamu. Aku maafkan engkau dari kesalahanmu tadi. Kemudian budaknya mengatakan lagi, "Bukankah Allah berfirman, wallahu yuhibbul muhsinin?" Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Langsung direspon oleh majikannya, "Anta hurrun liwajhillah." Ya, aku ingin berbuat baik kepadamu, yaitu kamu saya merdekakan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Inilah sifat kelembutan yang jauh daripada kemarahan. Jadi itu di surat Ali Imran, surat ketiga, ayat nomor 134. Ketika majikannya mau marah, budaknya itu membawakan ayat-ayat Allah. Dan subhanallah langsung direspon oleh majikannya. Kemudian sifat yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang murabbi, seorang pendidik yang sukses adalah al-qalbur rahim.
hendaklah pendidik itu mempunyai hati yang penuh dengan kasih sayang. Hati yang penuh dengan kasih sayang, apalagi mendidik anak-anak, apalagi usia-usia yang masih sangat belia, apalagi balita, sangat membutuhkan kasih sayang. Rasulullah Muhammad SAW adalah pendidik yang hatinya penuh dengan cinta dan kasih sayang. Diriwayatkan dalam Bukhari Muslim melalui jalan Abu Sulaiman Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu para sahabat yang masih muda-muda ini, umurnya hampir sama mereka, itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menuntut ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka sempat tinggal bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 20 hari. Mereka dari tempat yang jauh. Kemudian setelah 20 hari itu mereka mengatakan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan fadhanna anna qad istaqna ahlana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang penyayang dan lemah lembut, sehingga Rasulullah memahami bahwa kami telah merindukan keluarga kami. Jadi maksudnya di sini Rasulullah itu lemah lembut, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Rasulullah melihat mereka telah tinggal 20 hari meninggalkan keluarganya, 20 hari mereka sudah rindu kepada keluarganya. Lalu akhirnya Rasulullah menyadari hal itu dan mengizinkan mereka untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Ini adalah bentuk sifat kasih sayang dan kelemah lembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami bagaimana keadaan anak-anak didiknya. Kemudian juga sifat lemah lembut ini sangat penting, sifat rahim. Allah subhanahu wa ta'ala menyukai hamba-hambanya yang mempunyai sifat rahim. Kalau sampai anak kecil dipukul itu keterlaluan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium cucu-cucunya, diciumi. Lalu ada seorang orang badui mengatakan, ya Rasulullah, saya punya anak banyak, saya punya cucu banyak, tapi saya enggak pernah nyium mereka ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, la adri la'alla Allah naza'a ar-rahma min qalbik. Wah, kalau gitu saya khawatir Allah telah mencabut sifat rahmat, sifat kasih sayang dari hatimu. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Sifat penyayang. Kalau kita mencintai manusia, menyayangi anak-anak kita, menyayangi anak-anak didik kita, maka Allah dan para malaikat akan menyayangi kita, memberikan kasih sayangnya kepada kita. Kemudian sifat yang keempat, sifat pendidik yang sukses, al-murabbi, ar-raj, an-najih, akhdu aisaril amrain ma lam yakun ithman. Hendaklah pendidik itu memberikan kepada anak didiknya yang mudah-mudah. Jangan diberikan kepada mereka beban-beban yang berat, berikan yang mudah-mudah. Selama hal itu tidak menjerumuskan mereka ke dalam dosa. Apalagi anak-anak kecil, usia yang muda belia, apalagi balita, maka perlu mereka diberi kemudahan dan kita tidak mempersulit mereka. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di dalam riwayat muttafaqun alaih Bukhari Muslim, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni qat illa akhada aisarahuma ma lam yakun itsman. Tiadalah Rasulullah disuruh memilih dua perkara, melainkan Rasulullah memilih yang paling mudah selama tidak berdosa. Tapi kalau dosa, Rasulullah yang paling jauh daripada dosa itu. Memberikan kepada anak didik kemudahan dan bukan mempersulit mereka selama hal itu tidak berdosa. Kemudian sifat yang kelima yang harus dimiliki oleh para pendidik adalah al-luyunah wal murunah, yang ini bisa diartikan bersikap pengertian. Bisa memahami orang lain dengan pemahaman yang sempurna, yang menyeluruh, pengertian. Dia mengerti tentang anak didiknya, bagaimana sifatnya fulan, bagaimana sifat fulan, pengertian, sehingga dia bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya.
Pengertian juga bisa diartikan mudah dalam bergaul dan orangnya ini enak kalau diajak berbicara. Ini sifat pendidik. Karena anak didik kalau mendapatkan gurunya itu enak diajak bicara, pengertian, maka insya Allah anak didik itu akan cinta dan senang kepada pendidik tersebut. Di dalam riwayat At-Tirmidzi dan beliau menyatakan sanadnya hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum biman yuhramu 'alan nar aw biman tahrumu 'alan nar, tuhramu 'ala kulli qaribin hayyinin layyinin sahlin." Maukah kamu saya beritahu orang yang diharamkan atas neraka? Orang yang neraka haram membakar dia, yaitu neraka diharamkan membakar orang yang dekat, yang lembut, yang baik, yang mudah. Yaitu intinya yang akhlaknya baik, yang pengertian, yang bisa memahami orang lain dan memberikan kemudahan-kemudahannya. Kemudian sifat keenam yang perlu dimiliki oleh para pendidik adalah al-ibti'ad anil ghadab, jauh daripada marah-marah. Karena kalau pendidik itu marah-marah, nanti anak didiknya lari semuanya, nggak mau sekolah lagi, nggak mau ngaji lagi. Atau bahkan kalau ibu dan bapak di rumah suka marah-marah, nanti anaknya tidak kerasan di rumah. Mereka senang di luar rumah. Buat apa di rumah? Nanti dimarahi terus oleh ayah dan ibu. Jauh daripada marah. Kecuali pada saat-saat tertentu saja ketika dibutuhkan marah. Dalam kadar tertentu, kondisional. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang sahabat yang meminta wasiat kepada beliau. Rasulullah hanya menjawab, "La taghdab, jangan marah." Lalu orang itu tanya lagi, "Apa lagi ya Rasulullah? Beri saya wasiat." "La taghdab, jangan marah." Orang itu tanya lagi, "Ya Rasulullah, berilah saya wasiat." "La taghdab, jangan marah." Cuma hanya jangan marah, jangan marah. Seorang dikatakan kuat apabila dia kuat menahan amarahnya. Beliau mengatakan dalam hadis sahih, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ah, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Bukanlah orang yang kuat itu yang bisa membanting orang lain. Hanya saja orang yang kuat itu adalah yang mampu menguasai dirinya ketika dia sedang marah. Sedang marah, kuasai dirinya sehingga tidak melampaui batas, tidak melontarkan kata-kata yang tidak sepantasnya, matanya enggak melotot, enggak merah, urat-uratnya tidak keluar, jadi benar-benar terkontrol. Subhanallah, menahan amarah. Kemudian sifat yang ketujuh, sebentar lagi yang terakhir, sifat pendidik yang sukses adalah al-i'tidal wa tawassut, yaitu bersifat sederhana, tidak melampaui batas, tidak menggampang-gampangkan, dan juga tidak mempersulit, sederhana saja. Rasulullah pernah marah ketika ada seorang sahabat yang sholat sangat panjang sekali, yang menyebabkan makmum menjadi enggak enak sholat di sana. Rasulullah mengatakan, "Inna minkum munaffirin." Sesungguhnya ada di antara kamu orang yang menjadikan orang-orang lain pada lari karena sikapnya yang berlebih-lebihan. Sikap sederhana dalam segala sesuatu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul umur awsatuha." Perkara yang paling dicintai adalah perkara yang pertengahan. Dan sifat terakhir yang perlu dimiliki oleh pendidik adalah at-tahawwul bil mau'izatil hasanah. Memberikan nasihat kepada anak-anak didiknya pada waktu-waktu tertentu. Jadi tidak terus-menerus ditegur, tapi pada waktu-waktu tertentu. Kalau terus-menerus dia ditegur, terus-menerus diberi nasihat, lama-lama dia bosan. Pada waktu-waktu tertentu. Sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka memberikan tausiahnya itu seminggu sekali. Seperti Ibnu Mas'ud memberikan tausiahnya seminggu sekali tiap-tiap hari Kamis. Lalu beliau diminta, "Wahai sahabat, tambahlah, wahai sahabat, tambah lagi, kami merasa kurang. Tiap hari saja." Beliau mengatakan, "Ama innahu yamna'uni min dalika anni akrahu an umillakum wa inni atakhawwalukum bil mau'idah."
kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna makhafatas sa'amata alina. Kata beliau, saya bukannya enggak mau memberikan nasihat tiap hari, tapi aku tidak suka kalau membuat kalian bosan. Aku memberi nasihat ini pada waktu-waktu tertentu, sebagaimana hal itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah khawatir kami merasa bosan. Inilah para pendengar yang budiman, 8 sifat pendidik yang insya Allah sukses dalam mendidik anaknya. Saya ulangi secara perlahan. Yang pertama-tama adalah al-hilmu wal-ana, yaitu hendaklah pendidik mempunyai sifat santun, tidak cepat emosi, dan sifat tenang, tidak terburu-buru. Yang kedua, ar-rifqu wal-bu'du 'anil 'unfi, hendaklah pendidik mempunyai sifat lemah lembut, jauh daripada kekerasan. Kemudian yang ketiga, al-qalbur rahim, hendaklah pendidik mempunyai hati yang penuh dengan kasih sayang. Yang keempat, akhdu aisaril amrain ma lam yakun ithman, hendaklah pendidik memberikan kemudahan-kemudahan selama hal itu tidak menjerumuskan dalam dosa. Yang kelima, al-luyunah wal murunah, hendaklah pendidik itu pengertian dan mudah bergaul dengan anak-anak didiknya. Yang keenam, al-ibti'ad anil ghadab, hendaklah pendidik itu jauh daripada marah-marah. Yang ketujuh, al-i'tidal wat tawassut, hendaklah pendidik itu sifatnya sederhana, tidak melampaui batas dalam berbagai macam hal. Yang kedelapan, at-takhawwulu fil mau'izatil hasanah, hendaklah pendidik memberikan nasihatnya itu pada waktu-waktu tertentu, tidak sering-sering, agar anak didiknya tidak menjadi bosan. Inilah 7 sifat yang sangat perlu dimiliki oleh para pendidik agar mereka sukses dalam mendidik, yang perlu dimiliki oleh kita semua sebagai para orang tua. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa mengamalkan sifat-sifat tadi, sehingga kita semua sukses dalam mendidik anak-anak kita. Allahumma amin. Kita dengar secara dakwah Islam Ar-Rahim, baru saja kita dengarkan bersama materi di kesempatan pada pagi hari ini ya. Dan mungkin saat ini di benak Anda sudah banyak sekali pertanyaan yang coba ingin ditanyakan di kajian pada pagi hari ini. Dan untuk itu kami informasikan SMS Center di kesempatan pada pagi hari ini, yaitu di 085-233-244-888. Sekali lagi di 085-233-244-888. Insya Allah kami akan menghindar pertanyaan yang sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abdullah Al-Habrumi di kesempatan pada pagi hari ini. Bila mana terdapat pertanyaan yang tidak sesuai dengan materi yang disampaikan beliau, kami mohon maaf, kami tidak bisa menghindar pertanyaan Anda. Baik, SMS yang pertama. Assalamualaikum, Ustadz Abdullah yang selalu dirahmati Allah. Bagaimana menghadapi anak yang sadar sudah belajar tapi susah masuk apa yang dipelajari tersebut? Kenapa ya? Kadang-kadang mau marah. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai menghadapi anak yang sudah belajar tapi ternyata susah masuk pelajaran itu. Kenapa ya? Kalau ditanyakan kenapa ya? Ya macam-macam. Mungkin saja ketika belajar itu dia nggak konsentrasi. Ketika itu mungkin suaranya lagi ramai. Ketika itu mungkin dia lagi ingin main-main dengan teman-temannya. Banyak kemungkinan. Termasuk juga mungkin memang kadar akal atau kecerdasan anak itu sendiri yang kurang. Bagaimana menghadapinya? Menghadapinya ya tidak ada cara lain kecuali sabar dan telaten. Harus sabar dan telaten. Marah ya silahkan marah, kadang-kadang boleh. Marah kadang-kadang pada kondisi tertentu, saat tertentu, dalam kadar tertentu. Marah yang terpuji, yang tidak melampaui batas, dan tujuannya adalah untuk memberikan pelajaran. Jadi ya buat apa dimarahi kalau memang seperti itu malah perlu disayangi.
Dan juga jangan lupa berdoa. Doa kepada Allah, doa. Para pendidik, para bapak, para ibu, itu jangan lupa doa. Mendoakan anak-anak didiknya, bapak ibu mendoakan anak-anaknya, para guru mendoakan murid-muridnya, doakan. Bahkan kalau perlu, kalau ada salah satu murid yang dia kurang kecerdasannya, maka guru itu ketika doa ingat murid itu, ya Allah kasihan murid saya ini ya Allah, berilah kepada dia kecerdasan ya Allah. Ya seperti itu. Dan doa itu mempunyai kekuatan. Jangan dikira doa itu nggak punya kekuatan. Doa itu punya kekuatan. Yang penting kita memenuhi syarat-syarat dikabulkan doa, waktu-waktu yang mustajab. Insya Allah doa kita dikabulkan. Jadi solusi yang terbaik adalah telaten menghadapi anak yang sulit masuk pelajaran dalam dirinya. Itu dengan sabar dan telaten, terus nggak perlu marah-marah, dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana bila ada orang yang membawa anak kecil ke masjid masjid atau surau? Oh ya, masjid atau surau, dan anak tersebut ramai mengganggu jamaah sholat sehingga sholat gak khusyuk. Syukron. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengajak anak kecil ke masjid ya, atau surau atau langgar sama saja. Itu kalau anak sangat kecil sebaiknya jangan, karena nanti mereka mengganggu jamaah yang lain. Jadi kalau anak itu sangat kecil dan dia mempunyai potensi untuk mengganggu yang lainnya, sebaiknya tidak diajak dulu ke masjid. Mungkin maksudnya orang tua itu baik untuk mendidik dia, untuk mengajari dia sholat, membiasakan dia ke masjid. Tapi ternyata kalau ganggu orang lain, bagaimana? Kalau ganggu orang lain nanti akhirnya orang tuanya yang berdosa. Karena banyak anak-anak kecil yang masih kecil sekali, 3 tahun, seperti itu, yang 4 tahun, jadi diajak ke masjid. Ketika di sana ya lari-lari, ganggu orang yang di masjid. Ya kalau gitu jangan, nggak boleh diajak ke masjid. Kecuali kalau anak itu sudah istilahnya bisa tidak ganggu orang lain ya, bisa anteng istilahnya, nggak apa-apa diajak ke masjid. Dan tentu saja harus di dekatnya orang tuanya, jangan dilepaskan. Jadi orang tuanya berada di sampingnya, sehingga bisa selalu mengontrol anak tersebut untuk tetap tenang dan tidak mengganggu orang lain. Ya. Assalamualaikum Ustadz yang dirahmati Allah. Ustadz, saya seorang ibu, saya mempunyai seorang putri yang masih remaja. Sebenarnya dia telah lama mempunyai niat untuk berjilbab, tetapi kadang dia belum mantap. Bagaimana Ustadz agar menumbuhkan kemantapan berhijab pada dirinya? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum dari Ibu Aisyah. Dari Ibu Aisyah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu mempunyai seorang putri yang sudah menginjak usia remaja, yang kepingin berhijab, kepingin berjilbab ya, tapi kadang belum mantap. Nah, bagaimana bisa menumbuhkan kemantapan untuk berhijab pada diri anak tersebut? Ya, cara menumbuhkannya macam-macam Bu. Di antaranya dengan memberikan at-targhib wa tarhib. At-targhib memberikan iming-imingan, keutamaan berhijab. Kamu kalau berhijab nanti, kamu insya Allah akan mendapatkan ridho Allah. Allah ridho kepadamu dan cinta kepadamu. Kalau Allah telah ridho kepadamu dan cinta kepadamu, insya Allah Allah akan mengatur semua kehidupanmu. Masalah-masalahmu akan dibantu oleh Allah pemecahannya. Diberikan dia targhib ya, dorongan-dorongan, motivasi-motivasi. Kemudian juga jangan lupa diberikan tarhib. Tarhib itu ditakut-takuti. Kalau kamu tidak berhijab nanti Allah murka kepadamu, Allah marah kepadamu. Akhirnya nanti nikmat-nikmat Allah yang ada pada dirimu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu bisa gagal dalam kehidupan dan yang lain-lainnya. Kemudian juga kamu bisa dijahili orang lain, ada orang nanti yang mencelakakan kamu. Seperti itu. Kita ketakuti terus. Kemudian juga apakah kamu menjamin umurmu masih panjang? Boleh jadi kamu nanti akan mati. Bagaimana kalau mati dalam keadaan belum berjilbab? Apa yang terjadi? Mati dalam keadaan su'ul khatimah, akhir yang buruk. Subhanallah, menakutkan.
Belum lagi di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang tidak menutup auratnya dengan penutupan yang syar'i. Boleh jadi memakai jilbab tapi jilbab yang tidak syar'i, yang tidak memenuhi syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza." Ya, yaitu wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, kalau berjalan dia itu berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk onta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mendapatkan baunya surga. Jadi jangankan masuk surga, baunya pun enggak dapat. Subhanallah. Jadi masalah ini masalah yang besar. Kemudian juga diberi pengertian kepada dia, kalau kamu enggak berhijab seperti ini, kamu keluar, nanti ada orang laki-laki yang tergoda dengan kamu, yang terperanjat dengan kamu berdosa lagi. Orang yang baik-baik rusak gara-gara kamu. Terus ditakut-takuti. Diberikan dorongan, motivasi, iming-imingan, dan juga ditakut-takuti. Nah, kemudian kalau dia beralasan, saya nanti kalau berjilbab nanti kan saya nggak laku nikah nanti. Oh, siapa bilang? Jodoh di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi itu diantara insyaallah nasihat ibu. Kemudian juga jangan lupa doa bu, doa kepada Allah. Mudah-mudahan sang anak ini dimantapkan oleh Allah untuk berjilbab. Dan yakinlah dengan jilbab insyaallah Allah tambah ridho, tambah cinta. Dan kehidupan pun semakin tenang, semakin bahagia, hati semakin merasakan kedamaian insyaallah. Dan saya sarankan Ibu Aisyah ini ya, untuk membeli buku kecil yang judulnya itu Saudariku, apa yang menghalangimu untuk berhijab. Jadi saya sarankan Ibu untuk membeli buku itu, Saudariku, apa yang menghalangimu untuk berhijab. Itu ditulis oleh Syekh Abdul Hamid Al-Bilali. Abdul Hamid Al-Bilali, diterbitkan oleh Pustaka Darul Haq Jakarta. Pustaka Darul Haq Jakarta. Itu saya punya bukunya dan saya telah membaca, dan itu menurut saya di antara buku yang terbaik tentang jilbab. Ya, yang sistematis, mudah dipahami dan menjawab semua syubhat yang ada. Jadi kalau ada orang punya syubhat ini, kebimbangan di sini, ada jawabannya begini. Kalau dia punya syubhat, keraguan-keraguan di sini, jawabannya begini. Itu perlu dimiliki oleh ibu dan juga oleh para kaum wanita yang lainnya untuk memantapkan diri agar bisa memakai jilbab yang syar'i. Dan alhamdulillah sekarang ini banyak artis-artis yang sudah mulai sadar. Mereka sudah mulai hidup damai dengan berjilbab. Ya, hanya saja jilbab itu perlu yang syar'i, yang benar-benar sesuai dengan tuntunan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum ya Ustadz, bolehkah kita mengatai anak kita nakal, kurang ajar, padahal itu hanya ungkapan gemes kita karena dia bayi, sudah mulai berceloteh, teriak, mencakar, memukul yang bisa diucapkan oleh saudara kami sendiri. Bagaimana caranya untuk mengingatkan agar tidak tersinggung? Makasih Ustadz, wassalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengatasi anak kita yang kurang nakal atau kurang ajar ya, padahal itu hanya ungkapan gemes. Nah, bolehkah kita mengatai anak kita nakal kamu ini, kurang ajar kamu, begitu ya? Jangan ya, jangan kita mengatakan kepada anak kita seperti itu ya. Nakal kamu ini, kurang ajar, oh bodoh kamu ini, jangan. Apalagi sering-sering, lebih jangan lagi. Jangan dilakukan hal itu. Kenapa? Karena anak itu kalau sering diberi kata-kata seperti itu, nanti kata-kata terekam dalam memorinya, dan subhanallah, anak itu benar-benar menjadi seperti yang kita ucapkan. Bahkan kata-kata yang kita ucapkan bisa menjadi doa-doa itu nantinya. Oh nakal kamu ini, oh kurang ajar kamu ini, oh bodoh kamu ini. Itu terekam. Dan yang kita khawatirkan nanti kata-kata kita menjadi doa. Sehingga dia menjadi anak yang seperti itu, menjadi nakal betulan, menjadi kurang ajar betulan, menjadi bodoh betulan.
Jadi kalau ada orang yang mau itu ya kita bilang aja, kita bilang dengannya sopan, mohon lebih baik jangan dikatakan yang buruk-buruk. Katakan saja, oh masya Allah, oh pinter ini, gitu. Oh pinter, oh masya Allah, insya Allah dia menjadi anak yang pintar dalam ilmu agama dan yang lain-lainnya. Jadi jangan sekali-kali kita mendidik dengan kata-kata yang seperti itu, karena terekam dalam memorinya dan bisa menjadi doa-doa yang kalau dikabulkan oleh Allah, maka kita yang rugi. Jadi kita ganti aja dengan kata-kata yang baik. Oh pinter, oh insya Allah ini anak pinter, ini anak yang terpuji, insya Allah ini anak yang nurut, gitu aja. Insya Allah dikabulkan oleh Allah, dan yang untung adalah kita sendiri kalau doa-doa kita itu oleh Allah dikabulkan. Assalamualaikum. Jika kita dizalimi orang lain, bagaimana sikap kita yang bijak? Dari Al-Izzu Lawang. Ya, jadi dizalimi orang lain ya, bagaimana sikap yang bijak? Ini di luar materi kita ini ya. Jadi kalau dizalimi orang itu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama ya, menjawab salamnya dulu. Dizalimi orang, ya kita ingatkan orang itu untuk tidak lagi berbuat kezaliman. Itu diantara cara menolong orang dolim. Karena Rasulullah menyuruh kita menolong orang yang dolim dan orang yang didolimi. Di antara cara menolong orang yang dolim adalah menyadarkan dia agar tidak berbuat dolim lagi, sehingga dia tidak rugi. Kemudian juga mungkin ada orang lain bisa mengingatkan dia, menyadarkan dia, dan mungkin juga dengan doa-doa. Didoakan agar Allah menyadarkan dia dengan cara Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum, Ana guru di SMA di Kabupaten Malang. Ana mohon saran bagaimana cara memberi pengertian pada siswa yang sudah jauh dari perilaku Islam dan tidak malu pacaran di depan guru. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kepada bapak atau ibu guru ini ya di SMA Kabupaten Malang, bagaimana memberikan pengertian kepada siswanya sudah jauh dari perilaku Islam, kemudian nggak malu kalau pacaran, apalagi pacaran di depan guru. Nah, ini yang jadi masalah sekarang. Memang di negeri kita ini dan di kebanyakan negeri, perilaku Islam sudah jauh. Perilaku Islam sudah jauh. Kalau kita kembali pada Islam yang benar, sudah terlalu jauh. Apalagi pacaran seakan-akan sudah biasa. Pacaran biasa. Bukan lagi di depan guru, di depan orang tua pun nggak malu pacaran. Bahkan orang tuanya pun kalau anaknya nggak punya pacar, orang tuanya bingung. Ya terus solusinya bagaimana? Ya solusi yang paling baik adalah di sekolahan itu menerapkan sistem-sistem yang Islami. Menerapkan sistem yang Islami. Bagaimana sistem yang Islami? Ya perlu di sekolahan apalagi SMA dipisahkan antara laki dengan perempuan di kelas. Jangan campur. Dipisahkan laki perempuan. Kalau bisa ada kelasnya sendiri, perempuan sendiri, laki sendiri. Kalau nggak bisa tetap satu kelas tidak apa-apa, tapi ada tabirnya. Ada tabir, ada pemisah. Perempuan di belakang, laki di depan. Itu solusi. Karena kalau satu kelas campur laki perempuan, ya mereka kalau pacaran ya wajar tiap hari ketemu. Apalagi nanti yang laki-laki pindah ke bangkunya yang perempuan pindah ke bangku laki-laki. Jadi solusinya adalah kembali kepada aturan syariat. Kembali kepada aturan syariat. Di kelas jangan campur laki perempuan. Kalau toh mau campur, maka dipisahkan. Perempuan di belakang, laki-laki di depan. Dan itu pun diberi tabir. Beri tabir. Karena kalau seperti sekarang ini kita nggak bisa menghalangi mereka untuk tidak pacaran, nggak bisa, tetap saja seperti itu. Jadi solusinya supaya kembali kepada perilaku Islam, supaya tidak terjadi pacaran, ya kembali kepada aturan-aturan Islam. Jadi di sekolah menerapkan aturan Islam, kepala sekolah menerapkan aturan Islam, seperti itu. Ini solusi, Islam itu solusi. Kalau kita jauh dari aturan Islam kacau. Islam ini solusi. Islam adalah jalan hidup. Jadi alangkah senangnya kita kalau sekolah-sekolah yang ada diatur demikian rupa. Dipisahkan antara laki dan perempuan, enggak campur, enggak ikhtilat. Campur itu fitnah. Jadi untuk menjawab pertanyaan Bapak atau Ibu guru ini, solusinya adalah di sekolahan itu harus menerapkan sistem Islam. Dengan memisahkan
antara laki-laki dan perempuan di dalam kelas, entah dengan kelasnya sendiri-sendiri, laki sendiri, perempuan sendiri, atau walaupun satu kelas nggak apa-apa, tapi dipisahkan, perempuan di belakang, laki di depan, ada tabirnya, dan diciptakan kepada mereka suasana malu laki-laki untuk mendekati perempuan, berbicara dengan perempuan kalau nggak ada perlunya. Dikondisikan seperti itu sekolah yang islami. Sehingga jangankan pacaran, mendekati perempuan aja mereka akan merasa malu. Ini solusi. Kalau kita nggak kembali kepada aturan Islam, nggak ada. Kalau seperti sekarang ini tetap aja mereka pacaran, mereka nggak ada malu. Dan juga hendaklah di sekolahan itu wanita-wanita, para perempuan, para siswi itu diharuskan memakai jilbab. Itu perlu. Dan ini merupakan tanggung jawab kepala sekolah. Kepala sekolah nanti oleh Allah ditanya, kamu sebagai kepala sekolah, kamu memimpin sekolahan, kenapa kamu biarkan murid-muridmu nggak pakai jilbab? Padahal kamu berkuasa untuk membuat peraturan agar mereka memakai jilbab. Iya. Ini bukan masalah kecil, masalah besar. Tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah dengan kita kembali kepada aturan-aturan Islam, insya Allah semuanya akan berjalan bagus dan lancar. Islam ini bukan di masjid saja. Yang namanya din, agama, itu mengatur seluruh aspek kehidupan. Dari A sampai Z, dari yang paling besar dan paling kecil. Kita harus ikut aturan-aturan Islam. Kalau tidak, ya kita nggak bisa berharap banyak. Nggak bisa berharap banyak. Jadi jawaban untuk Bapak dan Ibu guru SMA ini, ya harus di sekolah itu diterapkan aturan-aturan Islam. Di antaranya dengan memisahkan antara laki dan perempuan. Sebagaimana telah dijelaskan, mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan hati kepada para pendidik, para guru, para kepala sekolah untuk mereka berlapang dada menerapkan aturan-aturan Islam di sekolah mereka demi kebaikan anak-anak didik, demi kebaikan bangsa kita, bangsa Indonesia yang sekarang sudah carut marut seperti ini. Assalamualaikum Ustadz. Jika orang tua sudah mengarahkan anak pada kebaikan tetapi anak tetap membangkang, apakah kelak orang tua tetap dituntut oleh anaknya? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau orang tua sudah mendidik anak ya, sudah maksimal, semaksimal mungkin, ternyata anaknya membangkang juga, nakal juga, maka di hadapan Allah orang tuanya itu tidak dosa. Tapi terus mendidik anak, terus mengarahkan anak, terus menyuruh yang ma'ruf, terus melarang yang mungkar, jangan putus asa. Dengan cara yang terbaik, yang bijak, dengan sarana-sarana yang sebaik-baiknya. Kalau sudah upaya maksimal dan terus menerus tiada henti, ternyata anak nakal juga, bangkang juga, orang tua di depan Allah nggak dosa di depan Allah. Dia sudah berusaha maksimal, hidayah taufik. Yang bisa merubah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak mampu untuk merubah, Allah yang merubah. Wa ma taufiqi illa billah. Ya, taufik hanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam. Nabi Nuh itu anaknya kafir, namanya Kan'an. Nabi Nuh diajak naik perahu nggak mau, akhirnya tenggelam, kafir. Allah mengatakan innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Dia bukan keluargamu, dia amalnya enggak baik. Walaupun anakmu bukan keluargamu, karena enggak mengikuti kamu dalam agama. Anaknya Nabi Nuh kafir, tapi Nabi Nuh enggak salah, sudah berusaha maksimal. Demikian pula Nabi Lut alaihissalam, anaknya dan istrinya kafir, tapi mereka berdua enggak salah, karena sudah berusaha maksimal. Yang jadi masalah kalau orang tua tidak berupaya maksimal. Ada kesan menelantarkan anaknya, membiarkan anaknya, merestui anaknya dalam kemungkaran. Ini orang tua bertanggung jawab nanti, dituntut oleh Allah. Hai Allah, itu orang dolim ya Allah. Dia yang menelantarkan aku, dia yang menyesatkan aku, dia tidak mendidik aku. Hai Allah, jangan kau masukkan surga orang dolim itu. Itu tidak berusaha maksimal. Jadi kalau sudah usaha maksimal dan doa-doa, insya Allah Allah Maha Tahu, insya Allah Allah mengampuni kekurangan-kekurangan kita. Pada usia berapa anak paling tepat diajarkan ilmu tauhid? Amir, pasar besar.
Ya. Jadi mengenai ilmu tauhid ya. Ilmu tauhid ini diajarkan kepada anak mulai bayi baru lahir. Jadi baru lahir itu diadani. Di sana ada kalimat tauhid, kalimat thayyibah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan juga yang sering diperdengarkan kepada anak-anak itu kalimat tauhid. Termasuk kalau gendong la ilaha illallah, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, itu gendong, itu kalimat tauhid. Walaupun dia nggak paham, nggak masalah. Disuruh didengarkan terus kalimat tauhid, diresapkan dalam jiwanya, diajarkan, dia latihan mengucapkannya, nggak masalah. Terus diajarkan. Nah, ketika usia yang kira-kira dia sanggup untuk memahami, mulai diterangkan. Yaitu kata-kata yang sudah kamu dengar semenjak kamu kecil itu, maknanya begini, maknanya begitu. Jadi itu kalimat tauhid ya. Jadi kita lihat umurnya misalnya dia 5 tahun sudah mulai mau paham, ya kita terangkan. Kata-kata yang semenjak bayi kamu dengar la ilaha illallah maknanya begini, pelan-pelan sesuai dengan kadar akalnya. Dan ini penting, wasiat Luqmanul Hakim yang pertama-tama adalah ya bunayya la tusyrik billah. Sebagaimana di dalam surat Luqman, hai putraku, jangan kau syirik, jangan kau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang paling agung. Assalamualaikum. Anak ingin sekali menyekolahkan putri-putri anak di sekolah yang Islami tanpa ikhtilat, tapi biayanya yang terjangkau karena anak bukan orang yang mampu. Syukran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ingin menyekolahkan putri-putrinya ya di sekolah Islami yang enggak ikhtilat ya, enggak campur lagi perempuan. Tapi ternyata biayanya mahal. Ini nggak mampu bagaimana? Nah, lah disinilah perlunya kaum muslimin untuk tidak hanya memikirkan materi saja. Perlu ada sekolah-sekolah yang nggak terlalu mahal. Ya, ini perlu dipikirkan solusi ini. Perlu dibicarakan dengan bidang pendidikan dan juga bidang keagamaan. Bagaimana supaya di kota kita yang kita cintai ini, kota Malang, bisa ada sekolah-sekolah Islami yang tidak campur lagi perempuan, yang bisa terjangkau. Ya, itu solusinya harus ada. Perlu dibicarakan ini, masyarakat berbicara, kaum muslimin berbicara, antara masjid mengadakan konsolidasi. Kita sudah butuh sekarang ini sekolah yang seperti ini. Apa yang kita lakukan? Insya Allah kalau kaum muslimin semuanya mau bergandengan tangan bisa. Insya Allah bisa. Ini sudah saatnya kita butuh seperti itu. Butuh kita sekolah yang enggak ikhtilat, enggak campur lagi perempuan. Bagaimana kita akan rela menyekolahkan anak-anak kita yang ternyata nanti hasilnya adalah mereka tambah rusak. Enggak dapat apa-apa, hanya tambah rusak. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah menyatukan hati kaum muslimin dan Allah memberikan solusi yang terbaik, di antaranya dengan mengadakan sekolahan-sekolahan yang menerapkan sistem-sistem Islami yang diantaranya tidak ada campur laki perempuan atau ikhtilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mendidik anak yang tidak menurut perintah orang tua dan bagaimana memakai jilbab yang benar? Apa wajah harus tertutup, hanya kelihatan matanya saja? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana mendidik anak yang tidak menurut perintah orang tua? Ya diberi pengertian terus pertama-tama tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Beri pengertian kepada dia. Hai anakku, kalau kau kepingin sukses di dunia dan di akhirat, hendaklah kau menuruti orang tuamu. Kau turuti ibumu, kau turuti bapakmu. Insya Allah ibu dan bapakmu itu menginginkan kebaikan-kebaikanmu. Kalau kau ingin sukses, ingat kau punya masa depan. Kalau kau tidak menuruti ibu dan bapakmu, kau akan gagal. Kau akan rugi, kau akan menyesal. Ditakut-takuti seperti itu. Di dunia kau akan menyesal. Di alam kubur kau lebih menyesal. Di akhirat kau tambah menyesal. Terus. Insya Allah anak akan takut kalau seperti itu. Akan takut. Kalau dia memang anak yang mempunyai pikiran yang sehat, insya Allah seperti itu. Wahai anakku, bukalah Al-Quran. Berapa banyak ayat-ayat Allah yang memerintahkan anak berbakti kepada orang tuanya.
Berapa banyak ayat-ayat Allah yang melarang anak mendurhakai orang tuanya. Bahkan bukan hanya Al-Quran, semua kitab-kitab suci, Taurat, Injil, semuanya mengajarkan seperti itu. Wahai anakku, kalau kau ingin anak-anakmu nanti berbakti kepadamu, berbaktilah kau kepada orang tuamu. Kalau kau sekarang enggak nurut kepada orang tuamu, nanti anak-anakmu tidak akan nurut kepadamu. Nah, seperti itu. InsyaAllah mudah-mudahan anaknya akan mau nurut kepada orang tua. Dan jangan lupa doa, terutama bangun malam. Ibu bangun malam, bapak bangun malam, tahajud. Nah, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anaknya menjadi anak hidayah. Apalagi nanti kalau anak itu melihat, ya Allah, ibu saya bangun malam, bapak saya bangun malam, mendoakan saya, itu terekam dalam jiwanya. Saya harus menyenangkan hati mereka, ya Allah. Saya harus membahagiakan mereka, ya Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan anak itu sadar dengan cara itu. Kemudian mengenai memakai jilbab yang benar, ya apakah wajah ditutup atau tidak? Yang jelas menutup seluruh tubuh, ya, seluruh tubuh, tidak ketat, enggak tipis, enggak mini. Mengenai wajah dan telapak tangan itu khilaf. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian ulama mengatakan afdal dan sunnah. Nah, itu khilaf, ya. Kalau ada yang berpendapat wajib, ya silahkan, itu juga punya dasar, punya dalil. Kalau ada yang mengatakan afdal dan sunnah tapi enggak wajib, itu juga silahkan dengan pendapatnya. Mereka juga punya dalil, punya alasan. Jadi semuanya benar. Ya itulah insyaallah yang bisa dijawab pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita tutup pengajian kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم احفظ أولادنا اللهم احفظهم ولا تضرهم اللهم احفظهم من كل سوء وبلية اللهم اشف أولادنا اللهم عاف أولادنا اللهم اشفهم وعافهم اللهم ارزقهم الصحة والعافية والثبات والاستقامة اللهم اجعلهم مطيعين لك ولرسولك واجعلهم بارين للوالدين واصلين للأرحام اللهم اهد أولادنا إلى صراطك المستقيم نستودعهم الله الذي لا تضيع ودائعه والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Wahai Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami daripada istri-istri kami dan anak-anak kami yang menjadi permata hati kami. Wahai Allah, jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Wahai Allah, peliharalah anak kami, ya Allah. Peliharalah anak-anak kami, ya Allah. Lindungilah mereka, ya Allah, dari segala hal yang membahayakan mereka, dari segala bencana dan bala. Wahai Allah, berikanlah kepada anak-anak kami, Allah, kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, keteguhan, dan istiqamah. Wahai Allah, tunjukkanlah anak-anak kami, ya Allah, jalan yang lurus. Jadikanlah mereka taat kepadamu, ya Allah, taat kepada Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah mereka berbakti kepada kedua orang tuanya dan selalu menyambung tali silaturahim. Wahai Allah, kami titipkan anak-anak kami kepadamu, ya Allah. Sungguh titipan-titipan yang ada padamu tidak akan kau sia-siakan, ya Allah. Wahai Allah, jagalah anak-anak kami. Sungguh kau adalah sebaik-baik penjaga, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wahai Allah, tutuplah umur kami semuanya dengan husnul khatimah, dan kami berlindung kepadamu, ya Allah, daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.